Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat tahun baru, dan selamat ulang tahun teman-teman sahabat Veris Farm. Pada kesempatan kali ini, Veris Farm sedang berkunjung di kandang mitra yang bertepatan di Desa Nepen, itu di daerah Surowono, Pare, Kediri, teman-teman. Saat ini kami Veris Farm melakukan kunjungan untuk melihat kondisi ternak yang di mitra, meliputi kesehatan, perkembangan, terus konsistensi pakan juga di sini. Di sini di kandang Ustadz Torik ini atau namanya Karomah Farm, teman-teman, biasa disebut Karomah Farm. Ini saya ditemani istri saya, dan ini pisang satu tundun, teman-teman. Di sini kita cek karena kemarin beliaunya sedang keluar ke Jakarta, akhirnya tidak ketemu. Ini ada domba Jawa, kita cek semua, kita lihat ini kolamnya ada di atas kolam, teman-teman. Ini kolam ikan, dan ini namanya bejo, teman-teman. Ini nantinya untuk pemacik di kandang Karomah Farm ini. Oke, ini ada beberapa sapian yang sedang makan. Ini sebenarnya belum usia sapi, teman-teman. Menurut penuturan beliau, cempe-cempe ini tadinya itu sudah tidak disusui oleh induknya, seperti itu. Ini kandang satu, kita akan melihat kondisi dari belakang. Nah, ini lewati sini, teman-teman. Ini ada piring-piring, teman-teman ya. Ini dulunya itu kandang kambing, teman-teman. Jadi posisi palung pakannya masih tinggi. Kedepannya ini akan direnovasi agar lebih rendah. Berapa? Palung pakan yang pas itu adalah bibir palungnya 45 cm sampai 50 cm. Seperti itu. Lah untuk pakan cempe ini dia tinggi 15 cm, terus lubangnya sekitar 12 cm, teman-teman. Itu tadi produk dari kita juga, produk wadah pakan cempe dengan penutup atas, sehingga ketika ada indukan itu tidak bisa membuang kotoran di dalam pakan cempe tersebut, gitu ya, teman-teman. Terus lubang kepala dibuat kecil agar khusus untuk pakan cempe. Pakannya kan enak banget nah, ini itu tidak diganggu oleh induke, seperti itu. Ini untuk yang sudah bunting-bunting, teman-teman, dipisahkan ke sini. Kita lihat kondisinya, beberapa sudah bagus, perutnya sudah membesar, beberapa sudah melorot ambingnya. Terus ini pekarangan, ini air kita pakai air putih biasa tanpa campuran apapun, tidak ada esen atau perasa stroberi, nanas juga tidak ada. Ini di atas kolam, teman-teman ya. Ini sampai belakang sana itu masih termasuk area punya Mas Torik. Ini istri saya ini, terus ini satu nih istrinya Mas Ustadz Torik ini. Oke, kita akan berlanjut ke kandang yang kedua. Ini kandang yang kedua ini adalah kandang kawin, teman-teman. Selain itu saya juga mau menjenguk Bos Topi. Bos Topi itu pejantan tekstil merino punya Veris Farm. Itu dipinjamkan ke sini untuk membantu proses pembuntingan. Nah, ini ada gambar-gambar ini. Kemarin di tempatnya beliau ini ada tamu dari MI setempat, MI dari Pare, itu sedang dalam rangka belajar alam. Tuh, jadi langsung ke lapangan. Kebetulan di tempatnya Mas Torik ini berkenan untuk dijadikan tempat belajar untuk mengenal domba-domba. Itu sedang tidur itu, teman-teman. Nah, ini yang paling gede ini Bos Topi, teman-teman. Ini Bos Topi ini cross tekstil merino, sudah silang. Lalu kita lihat, karena beberapa waktu kita harus selalu meninjau perkembangan di tempat mitra, baik kesehatan dan pertumbuhan. Ini kan ada yang kurus seperti ini. Nanti kita kasih tahu, karena kebanyakan mitra itu memang benar-benar pure pemula, teman-teman. Pemula. Kalau yang sudah expert itu
bisa kita lepas nantinya. Nih kita masuk ke dalam, kita cek masuk ke dalam biar lebih jelas ya teman-teman ya. Nih ayo kita masuk nanti toh ikan. Nah ini oke, kita masuk, ada 2 ruang kecil itu untuk memisahkan proses makan biar tidak terlalu berebut. Terus ada ruang besar, ini juga ada palungan pakan, ini untuk istirahat. Lah ini bos topi ini cross texel merino, ini habis dipotong bulunya teman-teman tuh, jadi tidak begitu terlihat merinone, tapi dari ekor sampai postur tubuh si bos topi ini menyerupai texel seperti itu. Ini ya teman-teman, kita lihat ini perkembangannya, jantannya bagus walaupun mengawin beberapa, ini ada 10-an ekor di sini. Ada 1 domba lokal, itu domba yang paling lama di kandang beliau di Karomah Farm. Ini yang lokal. Ini kan jelas banget perbedaannya ya. Kalau lokal itu memang seperti itu. Misal lo gemuk, dia tetap tulang pinggulnya tidak kelihatan. Nah ini yang kurus, iga ini kelihatan. Nanti perlu perlakuan khusus, yaitu penambahan gizi di pakannya. Paling bagus lagi kalau diisolasi di kandang soliter seperti itu, kandang yang kecil-kecil kayak yang tadi. Ayo kita keluar dulu. Di sana tadi ada yang perlu ditangani teman-teman. Jadi ada domba bunting yang sudah beberapa hari, lebih dari 5 hari itu makannya berkurang. Jadi porsi makan dan kemauan untuk makan itu berkurang, sehingga beberapa hari ini, sudah 2 hari ini sering ambruk dan kejang teman-teman. Itu adalah indikasi di mana domba bunting itu memang bawaannya kan lain-lain seperti manusia. Jadi ada perubahan hormon toh teman-teman. Ada perubahan hormon, ada yang bikin lesu, terus tanpa didukung dengan pakan yang memadai, penambahan nutrisi, mereka bisa saja ambruk istilahnya. Itu. Nah, ini saya masuk, ini yang medio istri saya ini teman-teman. Yang medio istri saya bawa daun-daunan, ini daun murbe. Daun murbe gitu. Ini yang satu nih itu kemarin itu sempat keguguran, jadi abortus teman-teman ya. Yang satu ini ya, ini lahap ini abortus, yang kurus mukanya tembem itu yang sering ambruk-ambrukan. Ini kita kasih, kita teman-teman, ini kita istilahnya didulang, disuapin. Soalnya dia sendiri tidak ada kemauan untuk makan di palungan seperti itu. Dulang, tekniknya kita lihat ya, kita lihat ini dari samping, karena samping itu tidak ada giginya, nanti ada giginya lagi di bagian dalam, bagian rahang dalam seperti itu. Ini kita kasih daun murbe, terus kadar airnya kan rendah, terus vitaminnya juga komplit, kecernaannya juga bagus daun murbe. Ini ya teman-teman ya. Ini kita lihat di sini. Yang penting sebelumnya tadi sudah saya kasih obat mah dulu teman-teman. Jadi kalau domba lama tidak makan itu atau sedang sakit, yang perlu diwaspadai adalah perutnya dulu. Jangan sampai penyakit primer ini menimbulkan penyakit sekunder. Biasanya penyakit sekunder ini lebih ke kembung duluan seperti itu. Jadi orang-orang kadang analisanya, oh domba mati karena kembung, padahal kebanyakan kembung itu penyakitnya sekunder. Karena di sini pakannya sudah fermentasi, jadi mencegah untuk kemungkinan kembung dan cacingan itu, dan keracunan pakan itu kecil. Asal prosesnya benar teman-teman ya. Ini kita lihat, ini domba-domba yang sehat, ini udah beberapa bunting. Ini dari kita juga dulu pertama ngambil 10 ekor buntingan, beberapa sudah beranak. Kemudian ngambil lagi 10 ekor dengan komposisi 6 bunting dan 4 belum bunting, sehingga Verisva meminjamkan pejantan yang bernama Bos Topi tadi ke kandang Karomah Farm ini teman-teman. Seperti itu. Nanti masa baktinya si Topi nanti sampai
tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari. Nah ini udah dapat daun katuk sama daun kunyit teman-teman. Ini untuk perutnya biar tidak terlalu asam teman-teman. Nih daun kunyit itu bagus untuk melapisi perut. Nanti daun katuk ini kan vitaminnya dur, terus membantu enzim, dimana enzim itu sangat membantu ketika domba-domba sedang bunting, baik domba, kambing, sapi sangat bagus. Ini kita bungkus karena daun katuk itu kecil-kecil ya teman-teman, kita bungkus di dalamnya kunyit, terus kita suapin ke domba nih. Tuh, nah inilah lemas inilah. Coba dilihat teman-teman nih. Dari samping ini tidak dimuntahkan itu sudah bagus teman-teman ya. Sudah bagus. Nanti ditunggu beberapa saat sebelum dikasih makanan yang lebih tinggi nutrisinya. Karena kalau langsung dikasih makanan berat takut karena perutnya lama tidak bekerja itu bisa kembung malahan karena rumennya bakteri ini belum siap. Ini udah bisa mengunyah, jadi kejang-kejangnya itu bukan pengaruh dari apa sebenarnya bakteri tetani ya. Itu ini bagus karena kekurangan kalsium, vitamin D seperti itu. Karena kalsium itu tidak bisa aktif tanpa diaktifkan oleh magnesium. Jadi kita kasih obat mah yang mengandung magnesium silikat. Terus ada yang namanya di dalamnya itu simetikon. Simetikon itu menurunkan asam lambung secara instan seperti itu. Jadi jangan terlalu asam, mereka nanti bisa lemes kejang. Ini ibu-ibu ya teman-teman, ini istri saya sama ownernya lagi nyari daun waru teman-teman namanya. Daun waru, daun yang bentuk love gitu loh. Itu kalau daun waru ini perlu diperhatikan jangan sampai ada putih-putihnya atau namanya kebuk gitu loh. Tuh, kalau saya pribadi bilangnya wereng. Karena itu nanti bisa nyangkut di leher dan malah bikin tersedak sehingga bisa menyebabkan kematian. Seperti itu, kematian yang disebabkan oleh pakan. Ini ambil beberapa, nanti akan saya kasih contoh ngasih makan, terus ownernya akan saya ajari agar ketika saya tidak di tempat atau berhalangan untuk datang itu bisa menangani dan bisa dipandu dari by phone seperti itu teman-teman. Ini pakan sudah bagus teman-teman, sudah bagus. Itu tadi roboh sempat kejang teman-teman, kita biarin saja ketika kejang sampai kejangnya habis seperti itu. Terus tadi juga udah dicek, ternyata anaknya masih aktif, anak bunda udah mulai aktif teman-teman, jadi sangat aman. Ini ya kita tunggu ibu-ibu. Ini itu udah bawa banyak itu tuh. Jadi untuk teman-teman mending kalau bunting itu jangan sampai sakit, jadi nutrisinya mending ditambahi. Karena kan gini tuh perhitungannya teman-teman, kita 5 bulan menunggu bunting, tambah proses kawin 2 bulan kan 7 bulan. Setelah itu di tengah-tengah ada sakit, nanti ujung-ujungnya akan membahayakan induk dan si janin kan malah bahaya. Maksudnya penantiannya kita yang sudah lama itu akan sia-sia seperti itu. Ini kalau udah roboh gini biarin dulu, nanti berkala kita bantu untuk berdiri teman-teman. Untuk yang keguguran ini itu kita lihat ekornya masih ada bekas-bekas darahnya, itu baru 2 hari keguguran tuh ya teman-teman. Nah itu ini nah, ini kita kasih daun murbe itu tadi sisa ya teman-teman. Ini nanti kita pisahkan aja teman-teman. Untuk yang sakit ini biar terisolasi, biar tidak ada yang mengganggu. Kemarin sebenarnya yang keguguran itu anaknya sebenarnya sempat sehat, maksudnya belum usia gitu. Cuma ketika bertemu dengan si sakit ini, ketika dia jatuh kan tidak bisa berdiri, ceritanya itu malah menimpa anaknya si kecil itu seperti itu, akhirnya mati. Nah ini kita ajari si owner karo Farm, istrinya owner ini untuk
ketika ini kita ajari nyuapin ya. Nanti ketika Ferris Farm atau saya pribadi tidak bisa datang ke sini, beliaunya sudah bisa tekniknya seperti itu. Kita ajari, kita pandu, nanti kita pandu dari jauh apa saja yang harus masuk. Indikasi awal kurang kalsium ini jadi hipokalsiemia ya teman-teman, kurang sehat, dan plus beberapa kurang nutrisi. Dan yang ketiga adalah dipengaruhi dalam keadaan bunting juga seperti itu. Jadi hormonnya kan ada perubahan hormon dalam tubuh. Ini kita kasih tahu kapan waktunya nyuapin seperti itu. Nih udah mulai pintar teman-teman, kita lihat udah mulai dari samping. Kalau kita pegang kepala nih, yang penting tidak dimuntahkan. Itu sudah bagus. Ada sesuatu yang masuk ke mulut, ke perut ya, yo mulai melalui mulut juga. Nih daun pisang itu juga bagus, protein tinggi. Tapi untuk case seperti ini mending pakai yang ringan-ringan dulu, seperti daun murbe, daun katok, terutama tadi dibungkus dengan daun kunyit itu teman-teman. Ini ya teman-teman ya, ini sangat penting, jadi jangan sampai dilewatkan. Ketika nanti teman-teman mengalami case seperti ini, harapannya untuk awal itu mending diperhatikan betul nutrisi makan yang masuk terhadap domba bunting seperti itu. Jadi ini untuk pengalaman dari mitra Ferris Farm saja. Kedepannya harapannya ya jangan sampai ada seperti itu loh teman-teman. Udah mulai lancar ya. Kita cek lah, ini kita kasih tahu caranya untuk melipat daun agar tidak terlalu besar. Tidak harus rapi, yang penting lipatnya ditukuk jadi dua, baru dilipat-lipat lagi seperti ini teman-teman. Nah ini ya teman-teman. Oke, kemudian ini udah selesai, nanti kita kasih makan lagi. Nah ini teman-teman, ini saya sampai malam teman-teman. Di video ini saya masukkan video malam hari. Tadi waktu itu jam 5 sore, kita kasih makan lagi jam 19.25 ini teman-teman. Tepatnya jam 19.25. Ini yang bisa lihat jam saya tok kemarin, karena tidak tercantum di sini. Ini udah mulai mau makan pakan kering dan udah mulai lahap. Oh ya, ini tadi ada indikasi demam juga. Kita kasih turun panas, obat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi teman-teman. Itu biasanya jadi satu paket. Nanti kalau mau nyari obatnya apa, saya kan tidak menyebutkan merek nih, cari aja antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi. Ini sudah mulai mau makan, yang penting perutnya terisi buat energi seperti itu. Nanti akan kita pantau sejauh mana perkembangannya. Setelah ini kan saya pulang, ini udah mau ngeluar, itu yang sehat-sehat kita lihat udah sehat semua, udah mau makan semua. Ini udah sampai malam teman-teman ya. Tuh itu istri saya tuh teman-teman, udah senyum-senyum tuh. Oke, ini tadi udah kita pisah, jadi dia sendirian di sini, udah aman. Nah itu udah kita biarin dulu teman-teman. Jadi jangan sampai, lah ini kotorannya bagus, masih bagus, belum sampai jemek ya teman-teman. Nah, ini terus kita pulang ini teman-teman. Terus berikut ini adalah laporan teman-teman. Nah ini WA dari WA teman-teman, laporan dari owner di keesokan harinya. Nih yang tak laporkan, yang perlu dilaporkan adalah kotoran. Nah ini juga hari berikutnya udah alhamdulillah bisa makan di palungan sendiri teman-teman. Nah harapannya agar mereka tetap sehat, domba-domba teman-teman itu juga sehat semua teman-teman, seperti itu. Terus sudah boleh apa? Nah ini ya buat pengalaman. Sekian dari Ferris Farm, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.